Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifai. Saya akan menjelaskan PowerPoint saya yang berjudul Studi Kelayakan Bisnis Sumber Daya Manusia. Pentingnya aspek SDM dalam studi kelayakan bisnis. Bisnis merupakan sebuah jalur kegiatan pragmatis yang tentunya selalu melihat dalam sudut pandang nilai investasi. Bisnis sendiri secara simpel akan terus melibatkan komunikasi timbal balik antara produsen dan konsumen, sehingga hal ini akan lebih menyoroti sistem bisnis yang selalu memiliki karakter dari setiap individu yang terlibat. Oleh karena itu, individu yang layak dapat menjadi objek bisnis yang layak. Individu yang berperan dalam bisnis sangatlah krusial. Kebutuhan aspek SDM berkualitas saat ini. Industri merupakan salah satu evolusi bisnis yang sangat memukau. Di industri ini, bisnis sudah berkembang pesat tanpa ada gangguan kendala komunikasi. Oleh karenanya, perkembangan sumber daya manusia bisa jauh berkembang dibandingkan industri terdahulu. Dengan adanya teknologi internet, maka perkembangan sumber daya manusia sepatutnya harus meningkat pesat. Namun seperti layaknya tumbuhan, sumber daya manusia pun seharusnya terus diperhatikan agar perkembangannya sesuai arahan dan visi misi negara. Beberapa faktor yang sudah turun-temurun dilakukan untuk mengenali ketangguhan sumber daya manusia adalah sebagai berikut. Faktor kepribadian. Faktor kepribadian ini menunjukkan kepribadian kita bagaimana menjalani dalam pekerjaan kita. Dua, faktor loyalitas. Faktor loyalitas ini kita loyal kepada siapapun yang di dalam pekerjaan kita. 3, faktor keahlian dan kemampuan. Faktor keahlian ini menunjukkan keahlian kita di bidang apa dan kemampuan kita di mana. Sejatinya bahwa sumber daya manusia sangatlah menentukan keberhasilan sebuah perusahaan. Membangun SDM sesuai kapasitas bisnis. Bisnis tentu terbagi menjadi beberapa jenis, diantaranya bisnis berjenis usaha mikro dan bisnis berjenis usaha makro. Maka seorang pembisnis harus mampu mengalokasikan sumber daya manusia yang dibutuhkan secara tepat. Misalnya, bila usaha yang dimiliki adalah usaha menengah yang tidak memiliki anggaran banyak, maka selayaknya memilih pegawai atau SDM yang mampu mengerjakan pekerjaan dalam ruang lingkup yang besar. Contohnya, bila perusahaan Anda adalah perusahaan percetakan, maka cari pegawai yang mampu mengoperasikan mesin dan sekaligus desain. Ada pula yang memang mencari kualifikasi sebagai teknis dan juga desainer, sehingga anggaran yang Anda akan keluarkan tidak terlalu besar. Sumber studi kelayakan bisnis dan sumber daya manusia. Suatu studi kelayakan bisnis selalu melihat secara logis, seperti melakukan penilaian kelayakan dan kegagalan terhadap realisasi studi bisnis tersebut. Kualitas kelayakan studi bisnis ini tentu tidak akan lepas dari faktor atau aspek sumber daya manusia yang dibutuhkan. Maka sebagian besar analisis atau penilaian studi kelayakan bisnis ini selalu mengacu ke dalam penilaian sumber daya manusia sebagai objeknya. Pentingnya pengelolaan sumber daya manusia dalam studi kelayakan bisnis dapat dilihat dalam ulasan berikut. 1. Tidak hanya dalam bisnis bahwa aset penting dalam kualitas masyarakat adalah dalam kualitas sumber daya manusia juga. 2. Pengaruh kualitas sumber daya manusia sangat mempengaruhi jalur bisnis dan pencapaian perusahaan. 3. Struktur organisasi dalam perusahaan besar tentu harus memiliki bagian tertentu untuk mengolah pegawai atau sumber daya perusahaan. 1. Desain atau rancangan pekerjaan. Menjalankan desain atau rancangan pekerjaan haruslah dibuat demi terciptanya jalur pekerjaan yang sesuai visi dan misi perusahaan. 2. Deskripsi terhadap semua jenis pekerjaan. Setelah melakukan pemetaan, maka pemaparan pekerja harus diberikan secara terperinci dan detail.
3. Penilaian kinerja. Dalam penilaian kinerja tentu memiliki tujuan baik, namun terkadang penilaian kinerja ini kurang adanya perhatian di dalam beberapa perusahaan. 4. Penilaian batasan sumber daya manusia. Pegawai tentu selalu memiliki karakter yang berbeda-beda. Terkadang beberapa pegawai dengan divisi yang sama pun tidak bisa memukul sama ratakan kapasitas kemampuan yang dimilikinya. Manfaat pengembangan sumber daya manusia. Sebagai individu yang memiliki ruang lingkup bisnis, tentunya perlu mengetahui manfaat dalam pengelolaan sumber daya manusia yang memiliki. Hal ini tidak hanya berlaku dalam perusahaan besar saja. Berikut adalah manfaat dari sistem pengembangan sumber daya manusia. Setiap karyawan atau pegawai akan memiliki porsi yang terarah dalam ranah pekerjaan. 2. Mampu meningkatkan kinerja secara produktif. 3. Menjaga terjalinnya hubungan baik dalam struktur organisasi perusahaan atau jenis usaha. Mampu memperbaiki solusi yang baik dan jitu dalam setiap persoalan atau masalah yang terjadi dalam perusahaan. Memberikan motivasi dan semangat kerja terhadap setiap individu. Setiap karyawan atau pegawai akan memiliki porsi yang terarah, dan dalam ranah pekerjaan ini setiap karyawan sudah ada pekerjaannya masing-masing, maka itulah yang dikerjakan setiap karyawan. 2. Mampu meningkatkan kinerja secara produktif. Mampu menjalankan pekerjaan yang produktif, ini maksudnya meningkatkan kinerja yang lebih baik dari sebelumnya. Menjaga terjalinnya hubungan baik dalam struktur organisasi perusahaan atau jenis usaha. Mampu memberikan solusi yang baik dan jitu dalam setiap perusahaan atau masalah yang terjadi dalam perusahaan ini. Kita mampu memberikan solusi kepada rekan kerja kita atau teman kerja kita dalam bidang apapun itu. Kalau ada solusi, kita kasih solusi. Memberikan motivasi dan semangat kerja terhadap setiap setiap individu. Kita selalu memberikan motivasi kepada rekan kerja kita untuk kedepannya bagaimana supaya lebih baik.